Yesus Allahnya orang Kristen hadir pada diri saya. Dia tertancap di tembok dinding saya yang dia berjubah merah, berselendangkan biru, dan matanya saudara, ya, matanya itu merah menyala, dan dia menusuk. Untuk itu sesungguhnya kekristenan ini nggak bisa diterima dengan logika. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Iblis menyamar jadi makanan juga bisa. Jadi sop katul misalnya, sop kaki kuntul gitu ya. Ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah menonton video ini, dan mungkin sebagian dari teman-teman belum nonton video ini ya. Ada kesaksian dari seorang wanita yang ya tentunya mengaku sebagai seorang murtadin gitu ya. Lalu kemudian murtad masuk Kristen ya, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Alasannya sih ya seperti biasa teman-teman, melihat Yesus datang ya tertancap di tembok katanya, matanya merah menyala, mengenakan jubah merah selendang biru dan matanya merah menyala katanya ya. Pokoknya rupa-rupa lah kesaksian mereka ya. Ada yang melihat Yesus pakai kolor, tak kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor gitu kan. Ada juga yang melihat di papan tulis, ada juga melihat seperti sinar hologram katanya ya, seperti itulah. Konten ini adalah komedi religi teman-teman ya. Baik, kita langsung simak videonya. Malam harinya tuh Yesus Tuhan yang hidup datang pada saya. Saya tidak pernah bermimpi, saudara, bahwa Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah saya. Tengah kehidupan saya selama 3 tahun, saudara. 3 tahun. Yesus Allahnya orang Kristen hadir pada diri saya. Dia tertancap di tembok dinding saya yang dia berjubah merah, berselendangkan biru. Dan matanya saudara, ya, matanya itu merah menyala, dan dia menusuk. Bayangkan saudara, 3 tahun Allahnya orang Kristen, yang namanya Yesus Kristus, datang menjumpai saya. Dia mengajar saya dalam bahasa tubuhnya. Mulut saya ini dan pikiran saya dan hati saya, saudara, terguncang bagaikan kayak orang mau gila. Karena mulut mau berbicara tetapi dia terkatup. Karena kepada siapa saya mau berbicara? Karena kita seorang muslim, saudara, membawa nama Yesus itu adalah maut kalau bukan kuasa Roh Kudus yang memakai. Ingat. Ini jelas-jelas dusta ya. Membawa nama Yesus adalah maut katanya. Padahal yang benar adalah tidak sempurna iman seorang muslim atau muslimah jika tidak beriman, jika tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Tidaklah sempurna iman seorang muslim atau muslimah kalau tidak beriman, kalau tidak percaya kepada Nabi Isa atau Yesus sebagai Nabi. Nama Yesus adalah maut. Jika kita tidak diberikan kuasa kemuliaan. Jadi saya tidak mungkin mau berbicara pada orang tua saya, papa dan mama saya dan saudara saya. Jadi saya sendiri, bahkan Pak Jack sendiri pun, saya tidak ceritakan bahwa saya melihat Tuhan Yesus.
Kemana saja saya berada, saudara, Tuhan Yesus itu ada. Nanti pada saat saya tertidur, baru saya tidak melihat Yesus. Pada saat terbuka mata saya, saudara, barulah dia muncul kembali, saudara. Bayangkan selama 3 tahun begitu terus Tuhan Yesus berada sama saya. Luar biasa ya teman-teman ya. Yesus itu luar biasa menemani ibu ini selama 3 tahun. Kalau ibu ini buka mata, artinya dalam keadaan sadar, Yesus itu selalu ada. Sedangkan kalau ibu ini sudah tidur, Yesus itu enggak ada, artinya tidak kelihatan. Kenapa ya ibu ini enggak ambil fotonya, ya enggak selfie atau foto bareng gitu kan? Untuk meyakinkan umat Islam gitu kan, bahwa Yesus itu yang mereka tuhankan itu betul-betul datang kepada ibu ini, tertancap di tembok. Kenapa nggak difoto gitu ya? Atau bagaimanalah caranya mengabadikan kenangan tersebut gitu kan? Lumayan teman-teman sebagai bukti kalau mereka atau kalau ibu ini betul-betul didatangi oleh Yesus. Seharusnya kan seperti itu teman-teman. Dan yang paling ngeri lagi, saudara, pada waktu saya menyeberang di perjalanan, kalau saya pulang dengan jalan kaki untuk mengambil angkot, mengambil bus untuk pulang ke rumah dari sekolah, dia ada di perjalanan, teman. Dia ada, saudara. Bayangkan kalau bukan kuasa Yesus, saya sudah digilas mobil. Dia ada di mobil di saat saya berjalan menyeberang. Bayangkan, dia ada di depan. Itu menghalangi bagi saya. Karena penglihatan saya selalu tertuju sama Yesus. Dia juga tertuju pada saya. Dan saya heran, tapi saya pendam selalu. Bahkan Yesus juga stop mobil nih ceritanya teman-teman. Biar ibu ini tidak dilindas mobil ya. di sekolah, Wah, saudara, luar biasa nih Yesus ini selama 3 tahun mendatangi ibu ini ya. bapak guru saya, ibu guru saya, bahkan sampai dia melemparkan saya, sampai dia lemparkan spidol. Pada saat saya ditegur, karena Tuhan Yesus itu ada di papan tulis. Luar biasa. Yesus juga ada di papan tulis kata ibu ini ya. Luar biasa ya. Sekali lagi besok-besok kalau ada teman-teman di Kristen yang konon katanya ngaku sebagai murtadin, kalau mau bersaksi atau kalau didatangi Yesus ya, baik terutama yang dalam keadaan sadar ya, kalau didatangi Yesus seperti kesaksian ibu ini, ya sekali-kali ya foto bareng lah gitu ya, abadikan foto atau gambar Yesus tersebut sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mendatangi mereka yang berkesaksian didatangi Yesus begini dan begitu gitu ya. Baik teman-teman, ini dia videonya ya. Buat saudara-saudariku yang muslim tentunya nggak mungkin percaya dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Nah buat saudara-saudariku yang Kristen di luar sana, ya silahkan nilai sendiri teman-teman ya. Mau percaya silahkan, mau tidak percaya ya silahkan. Cuman yang jelas gambar atau lukisan daripada Yesus itu berbeda-beda. Kalau di Afrika tentunya lukisannya kulitnya berwarna hitam. Kalau yang di Eropa bule. Lagi beda lagi dengan yang di Korea, yang di Jepang, terus yang di belahan dunia lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.